ilmu yang barokah ini harus disandingkan dengan ridhonya Allah, sehingga ilmu itu memang datangnya dari cahayanya Allah. Ikhwafillah. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika cahaya Allah itu ada, maka ilmu-ilmu Allah ini akan dibuka lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Ikhwafillah, hari ini kita skip cerita tentang hikayat dan tiba-tiba teringat tentang kenapa ketika Allah menurunkan Al-Quran lewat Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, itu pada awalnya bicara tentang Iqra, dan Nabi menjawab, man ana biqari, yang mana yang harus kubaca. Dalam Quran surah Al-A'la ayat 1 hingga 5 ini, malaikat Jibril alaihi salam kemudian meneruskan dengan pengulangan hingga beberapa kali dengan kalimat Iqra, dan Nabi mengulangi lagi dengan man ana biqari, dan baru disempurnakan dengan bismika rabbi khalaq. Di sini kita melihat bahwa ternyata memang agama ini lahir di atas fondasi ilmu. Kita sudah berada dengan apa yang selalu dinukilkan dari hadis-hadis Nabi, yang selalu Rasulullah katakan di akhir zaman betapa banyaknya ilmu bertebaran, betapa banyaknya sumber-sumber bacaan, tapi kita menemukan insan-insan yang memang jauh sekali dari penghayatan keilmuan. Kita masih melihat saat ini tanpa mengkerdilkan ataupun mungkin tanpa mendiskreditkan adanya disparitas dari keilmuan dengan gelar-gelar yang banyak. Bagaimana ikhwafillah kita lihat di masa-masa lalu, seperti yang biasa kita baca bukunya, yaitu Buya Hamka yang meraih gelar profesor tanpa dengan gelar doktor dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat rekognisinya, luaran bukunya, kemudian sumbangsinya kepada negara, tak bisa lagi kita hitung dan kita kira. Ini menjadi itibar bagi kita bahwa bagaimana barokahnya ilmu yang ada pada zaman dulu. Ini saya coba pikirkan bahwa kenapa ilmu yang barokah itu penting, karena mungkin ilmu yang barokah ini harus disandingkan dengan ridhonya Allah, sehingga ilmu itu memang datangnya dari cahayanya Allah. Ikhwafillah. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika cahaya Allah itu ada, maka ilmu-ilmu Allah ini akan dibuka lebar. Allah juga memiliki ilmu yang selalu kita minta dalam doa-doa kita, seperti ilmu laduni, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu lain yang Allah bisa berikan kepada kita, yang insya Allah akan kita dapati selama kita menapaki jalan di dunia ini. Ikhwafillah, mari sama-sama kita kembalikan semangat untuk kita kembali Iqra, semangat untuk kita mulai dari Iqra dengan murajaah kembali kepada kitab Al-Quranul Karim, dengan bukan saja Al-Quran yang ada di ponsel-ponsel dan HP, tapi kembali murajaah kepada kitabnya Al-Quran, dengan kembali kepada memegang mushaf, dengan kembali beradab kepada Al-Quran. Setelah itu kita membaca
baik itu dari segi keilmuan, pendalaman agama, keahlian-keahlian kita. Supaya apa? Supaya memang keberkahan dan ridha Allah ini turun, agar negara kita ini juga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena Allah mengatakan dalam banyak sekali firman-firman-Nya, dan apabila engkau semua bertakwa kepadaku, maka niscaya akan aku turunkan rahmat yang banyak. Dan disinilah kita akan bisa menagih janji-janji Allah ini, dan insya Allah dalam fase dan pergerakan ini kita bisa melihat bahwa mungkin korelasi yang penting dan menjadi sebuah ilmuwan yang Allah angkat derajatnya sebagai, Allah sebutkan di Al-Quran sebagai ulul albab, ini dapat kita raih dan dapat menjadikan sebab kita menjadi takarrub ilallah. Demikian ikhwafillah, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di konten ABIAN berikutnya. Tetap semangat, tetap gencar dalam mencari ilmu seperti layaknya pendahulu-pendahulu kita. Semangat dalam membaca. Ini kepada ikhwafillah dan nasihat kepada diri saya sendiri, agar kita semua menjadi insan-insan yang berilmu, yang semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fiik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.